Aksi tidak terpuji yang digambarkan pasangan suami istri KH 35 tahun dan R 34 tahun diamankan jajaran Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Keduanya diduga menganiaya bocah laki-laki berusia 7 tahun RH. Mirisnya, KH merupakan ayah kandung dari korban, sedangkan R merupakan ibu tiri korban. Tidak hanya dari KH dan R, korban juga diduga mendapat perlakuan penganiayaan oleh kakaknya sendiri yakni NH 11 tahun. Polres Tapanuli Selatan AKBP Roman Samaradana LH didampingi Wakapolres Kompol Rahman Takdir Harahap dan Kasat Reskrim AKP Paulus Robert Gorbi Pembina dalam konferensi pers pada Rabu 8 Desember 2021 pagi mengatakan kejadian ini terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara. Peristiwa penganiayaan ini pertama kali diketahui oleh masyarakat atau saksi pelapor pada Senin 6 Desember 2021 malam. Kepada warga, korban mengaku diusir oleh orang tuanya usai dianiaya. Penganiayaan terhadap korban diperkirakan telah terjadi sejak awal November 2021 hingga ditemukan oleh masyarakat. Masyarakat yang melihat korban dianiaya lantas melaporkan kedua orang tuanya ke polisi. Untuk apa yang saya sampaikan, tentunya kita sebagai orang dewasa memperlakukan anak ini harus benar-benar yang mendidik, ya. Terutama sekali adalah tidak bolehnya kita melakukan kekerasan terhadap anak. Apapun ceritanya itu, kekerasan sangat dilarang dilakukan terhadap anak. Ya, untuk itu kami pun dari pihak kepolisian Polres Tapanuli Selatan sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat dan kerjasamanya sehingga masalah ini sekarang dapat ditangani oleh Polres Tapanuli Selatan. Dukungan dan kerjasama yang baik ini tetap kita harapkan ke depanan dan saya yakinkan hal ini akan kita tindak lanjuti secara profesional. Demikian. Kapolres juga menjelaskan adapun bentuk penganiayaan yang dilakukan KH antara lain pemukulan, pencubitan, hingga karet yang disentil ke tangan, perut, dan kaki. Sedangkan R menganiaya korban dengan menggunakan tangan dan kayu. Untuk barang bukti kayu belum ditemukan, masih dalam proses pencarian. Kemudian yang melakukan penyulutan kepada korban menggunakan anti nyamuk bakar adalah kakak dari korban NH. Sementara luka-luka yang diderita korban yaitu di bagian pojok tubuhnya ada bekas luka sulutan anti nyamuk bakar, kemudian luka di bagian badan bekas cubitan, serta luka di bagian kepala, hidung, tangan, kaki, perut, dan dada korban. Sedangkan hasil yang lebih otentik masih menunggu hasil visum. Kini KH dan R sudah diamankan. Untuk kakak korban karena statusnya tergolong masih anak atau di bawah umur, maka tidak ditampilkan dalam konferensi pers. Mirisnya penyebab penganiayaan ini sendiri hanya gara-gara korban kerap menghabiskan makanan di rumah. Sehingga pada saat ayahnya korban pulang dari kebun atau bekerja, makanan sudah habis. Terhadap KH dan R, penyidik menerapkan pasal 80 ayat 1 dan 4 yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara atau dilapis dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang dapat dipidana dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dan kini KH dan R dapat dikenakan penahanan karena pasal pengecualian. Sedangkan kakak korban karena masih di bawah umur akan diterapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Kapolres mengaku pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan atau Bapas untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan nantinya akan diputuskan oleh pengadilan. Jika merujuk undang-undang tentang SPPA, yaitu pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pihak kepolisian tidak bisa melaksanakan penyidikan sehingga proses lebih lanjut diserahkan kepada Bapas.
Ditambahkan tanggapan penasihat hukum Reja Nasution Esa mendampingi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak-haknya sebagai tersangka tetap terpenuhi. Dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung, ibu tiri dan kakak korban. Terus saya tanya sama anak itu dari mana? Oh, saya diusir sama mama saya dari rumah. Kenapa diusir? Kenapa mau diusir? Saya tanya begitu sama dia. Terus dia bilang kalau saya nggak lari, oh mama saya mau istilahnya mau potong leher saya, mau gorok saya, katanya begitu. Jadi habis itu saya tanya udah makan apa belum? Ya udah saya kasih makan. Itulah awal mula pertemuan kami di apa. Selain itu dia ada cerita masalah dia. Jadi pas waktu dia cerita, pas waktu kami tanyain dia itu ini bekas lukanya. Pertamanya kan saya kira cacar, terus saya tanyain, rupanya yang di kaki sama di tangan bekas lukan anti nyamuk. Terus yang lebam di muka sama di kepala bekas dibunuhin sama bapak, ibu sama kakaknya. Berarti 3 orang. Ya, 3 orang. Kakak, ibu sama bapaknya. Jadi saat ini ibunya mana itu tinggal? Untuk sekarang dia tinggalnya bersama saya di Desa Iknauli, Kecamatan Siapa. Bisa tetangganya tuh? Kita nggak tetangga, cuman ya begitulah. Dia datang ke saya menemui dia. Kalau tetangga nggak kenal juga nggak.